banyak senyuman yang luar biasa sekali. Karena ada sukacita, kedamaian yang Tuhan taruh dalam hidup kita semua. Karena kitalah orang-orang pilihannya Tuhan. Mari semua kita lambaikan tangannya. Kita mau katakan yes dahsyat, Yesus dahsyat, haleluya. Sebelum kita mulai, yuk kita masuk dalam doa kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau masuk ke dalam doa. Tuhan, berjuta-juta rasa terima kasih kami Tuhan. Kami panjatkan ke dalam nama-Mu Yesus Kristus yang agung Tuhan. Karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami dengan satu tujuan Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu tercurah atas hidup kami. Berikan kami gairah, berikan kami semangat Tuhan. Untuk boleh menari, melompat dan bernyanyi yang terbaik bagi-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Yes, haleluya. Mari semua kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima sukacita yang berasal daripada surga. Allah Bapa kita tercurah atas hidup kita semua. Haleluya. Yeay, yeay. Sama-sama kita katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi yuk, kita menyatakan pujian dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi segenap jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, yeay, haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau kita sudah menerima kuasa, damai, sejahtera, dan sukacita daripada surga, tiba saatnya kita tidak akan ragu. Kita mau berjalan dengan segenap jiwa untuk boleh berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai pada kemuliaannya. Haleluya. Hey. Tidak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan, sebab Kau yang memegang hidup kami dulu sampai selama-lamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat pujian penyembahan ini. Lagu ini mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Yes, Tuhan. Tempat pertolongan bagi kita yang mengalami kesusahan yang kita hadapi. Amin Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Engkau menara dan perisai di hidupku. Haleluya Tuhan. Kita katakan kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau sumber kami, Engkaulah sumber kekuatan hatiku Tuhan, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Oh Tuhan,
sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan kami yakin Tuhan bahwa firman-Mu yang keluar tidak akan pernah menjadi sia-sia, melainkan menjadi rema, menjadi pedoman untuk hidup kami Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus mengalir memenuhi untuk setiap hati yang haus akan Engkau. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita orang paling bahagia, selalu dilindungi, selalu dijaga, selalu Allah bersama dengan kita. Sehingga pagi ini kita sehat, kita kuat, itu anugerah Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan yang begitu baik, begitu luar biasa. Selalu menjaga kami, melindungi kami hari lepas hari. Sehingga hari ini kami merasa bahagia, bersuka cita bersama-Mu. Kau berikan kami kesempatan bisa memuji, menyembah-Mu di tempat ini, bahkan mendengar sabda-Mu hidup. Sehingga kami semakin melekat kepadamu, semakin ingin seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau agung dan mulia. Berikanlah kami selalu taat setia pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini tema yang saya bawa adalah orang tua sebagai pahlawan. Saya ambil Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Beda generasi, beda gaya, itu sudah menjadi hal yang lumrah dalam perkembangan zaman. Karena beda generasi, inilah terkadang muncul konflik dalam keluarga antara orang tua dan anak. Orang tua tidak bisa menerima gaya hidup generasi yang lebih muda. Mereka tetap berpegang kuat kepada tradisi mereka. Sementara anak-anak merasa orang tua mereka terlalu kolot, kuno, tidak mau mengerti mereka. Selalu ada perbedaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan selalu ada ciri di mana generasi yang lebih muda akan menentang generasi sebelumnya. Jika dalam hal-hal kecil tentu masalah timbul dari perbedaan generasi ini akan terjadi konflik keluarga. Namun bagaimana mengenal hal-hal berhubungan dengan masa depan? Ada sebuah contoh nyata dari satu keluarga. Ada seseorang, orang tua, memaksakan kehendaknya agar anaknya mengikuti jejaknya menjadi seorang dokter. Si anak sama sekali tidak tertarik, lebih tertarik untuk mendalami komputer atau belajar menjadi koki karena ia sangat hobi memasak. Karena paksaan, ia pun akhirnya dimasukkan ke fakultas kedokteran. Ini terjadi 10 tahun yang lalu. Akhirnya si anak dikeluarkan karena tidak berprestasi apa-apa. Selim bolos, hidupnya pun tidak karuan. Seandainya orang tua bisa lebih bijaksana, andai kata orang tua memang ragu anaknya bisa sukses,
setidaknya mungkin ia bisa memberikan kesempatan bagi si anak untuk membuktikan pilihannya adalah benar. Atau setidaknya mereka bisa berbicara dari hati ke hati sebelum memutuskan secara sepihak. Si anak ini dahulu sering berkeluh kesah kepada orang tua mengenai hal ini. Tapi orang tua otoriter, memaksa kehendak. Tapi sisi lain, anak tersebut juga salah karena tidak menurut. Ia memberontak dengan sengaja merusak mulianya sendiri. Siapa yang salah? Orang tua merasa mereka lebih punya pengalaman dan lebih tahu. Anak merasa mereka tidak didengarkan. Kita lihat Mazmur 127 ayat 3. Salomo berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Buang kandungan adalah suatu upah. Alkitab berkata, anak adalah sesungguhnya pemberian Allah. Anugerah luar biasa indah dititipkan kepada para orang tua. Pemiliknya tetap Allah sendiri. Bagaimana anak itu nantinya terbentuk, itu adalah pertanggung jawab dari orang tua dititipkan kepada sang pemilik. Jika anak-anak diibaratkan sebagai anak-anak panah, maka orang tua diibaratkan sebagai pahlawan, siap menembakkan anak-anak panah itu ke tempat yang tepat. Busur yang tidak elastis dan kuat tidak akan bisa mengarahkan anak panahnya dengan baik. Di sisi lain, anak panah yang berat, berekor kaku, juga akan melenceng dari arah yang benar, meski busurnya baik. Untuk mencapai sasaran yang benar, keduanya harus baik. Apa yang saya maksud adalah begini. Busur yang elastis adalah sikap para orang tua yang alangkah baiknya tidak terlalu kaku, mau mendengar keluh kesah dan pendapat anaknya. Memang orang tua jauh lebih berpengalaman, lebih banyak makan asam garam. Namun ada kalanya mereka kurang terhadap perkembangan zaman. Kurang mengenal anak-anak mereka. Jalannya berhubungan hanya satu arah. Tidak pernah interaktif. Anak tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut masa depan mereka. Terlalu sibuk, warna lambut, mengkritik model, tren, dan sebagainya. Terlalu kaku, otoriter sehingga lupa menciapkan busur yang kuat sebagai tempat berpijak sumber tembangnya anak-anak panah. Di sisi lain, anak-anak pun sering terlalu cepat menentang orang tuanya. Salah satu saja tidak berfungsi baik akan membelokkan arah ke tempat yang salah. Apalagi jika dua-duanya tidak berfungsi. Pemazmur mengingatkan, Mazmur 33 ayat 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besar kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Seorang raja tidak akan selamat jika hanya bergantung pada besar kuasa mereka sendiri. Seorang pahlawan tidaklah tergantung dari besarnya kekuatan mereka sendiri. Orang tua tidak akan bisa menjadi pahlawan jika mereka mengandalkan kekuatan mereka semata dalam menentukan kelanjutan masa depan anak-anaknya. Di sisi lain, anak pun hendaknya jangan menjadi pribadi pembangkang. Terlalu cepat menentang tanpa pikir panjang juga salah. Karena ada kalanya anak harus belajar dari pengalaman kebijaksanaan orang tua mereka. Apa bisa membuat segalanya baik? Hanyalah jika kedua pihak, baik orang tua maupun anak, mendasarkan segala sesuatunya kepada Tuhan.
Kita bisa baca Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi, jika kita melihat dari pribadi Kristus sendiri, lihatlah bagaimana bentuk doa Kristus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan kehendak kita, bukan kehendak orang tua, dan bukan kehendak anak. Tapi yang terbaik adalah seperti yang Tuhan kehendaki. Belajar dari hal ini. Yang terbaik adalah orang tua dan anak duduk bersama, saling terbuka, mendengar pendapat masing-masing. Beri kesempatan masing-masing untuk mengutarakan pandangannya. Yang lebih penting lagi, berdoa bersama. Bila Tuhan yang berbicara, memberitahukan apa yang terbaik, bersikap otoriter tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Di sisi lain, anak-anak hendaklah menghormati orang tuanya. Kita bisa baca Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu, baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan terburu-buru membangkang. Dengarkanlah. Jangan sia-siakan suara orang tuamu. Kita lihat Amsal 1 ayat 8. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Generasi boleh berbeda, sifat dan gaya boleh berbeda, tapi dalam Tuhan kita semua satu, tetap sama. Orang tua, jadilah busur yang kuat, elastis, agar anak-anak panah Anda bisa mencapai sasaran yang tepat. Fleksibel kepada anak-anak Anda. Dengarkan kebutuhan, keinginan, cita-cita dan impian mereka. Anak-anak, jadilah anak-anak panah yang stabil. Jangan mengkeraskan hati sehingga sulit diarahkan. Bersatu dalam doa. Dengarkan apa kata Tuhan. Karena itulah yang terbaik. Bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan. Itulah yang terbaik. Yesaya pasal 3:17 mengatakan, Tuhan kita ada pahlawan memberi kemenangan. Tuhan memiliki rencana yang mulia untuk anak-anak muda Kristen yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Dia. Tuhan ingin memakai anak-anak muda sebagai alatnya untuk menggenapi rencananya di bumi. Tuhan mau anak-anak muda mendapat kemenangan dari segala dosa dan keinginan daging. Tetapi ada beberapa harus dilakukan oleh anak-anak muda agar mereka menang dalam hidupnya, dipakai Tuhan yang luar biasa. Jadi syarat-syarat supaya anak-anak muda bisa menang dalam hidupnya, dipakai Tuhan luar biasa adalah pertama, harus dapat diarahkan. Jika anak-anak muda mau dipakai Tuhan, mendapatkan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan, anak muda mau diarahkan, anak muda mau dididik, anak muda mau diajar. Kegagalan banyak anak-anak muda selalu dimulai saat mereka tidak mau diajar, tidak mau diarahkan oleh orang-orang yang lebih tua, yang lebih rohani, dan dipakai Tuhan. Seperti anak-anak panah, dia sudah tidak bisa semaunya melesat ke mana ia mau, tetapi harus diarahkan oleh sang pemanah.
Anak panah tidak bisa melesat sendiri. Kita harus menemukan sebuah tangan. Kita harus percaya bahwa kita ada di tangan yang tepat, penuh kuasa, yaitu Yesus Kristus. Kadang-kadang kita tidak sampai ke sasaran karena mengikuti yang kita mau, bukan Tuhan yang mau. Maka itu kita perlu berhati-hati, mau mendengarkannya dan juga para pemimpin sekitar kita. Saat kita mau diarahkan, kita akan bekerja dengan baik. Sang pahlawan sepenuhnya berhak untuk mengalahkan kita. Teruslah setia apa dipercayakan kepada kita. Seharusnya anak-anak muda memiliki sikap hati yang sama, bahwa hidup anak-anak muda sudah di tangan Tuhan, diarahkan sesuai dengan Tuhan kehendaki. Yang kedua, kemenangan masa muda dalam hidupnya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kedua, harus berada di tangan yang tepat. Jika anak-anak muda berada di tangan Tuhan, sesungguhnya anak-anak muda sudah berada di tangan yang tepat. Alkitab katakan bahwa tangan Tuhanlah memberi kemenangan. Jika anak muda ada di tangan Tuhan, pasti mereka akan mengalami hidup berkemenangan datangnya dari Tuhan. Kemenangan memampukan anak muda menang dari segala dosa, menang dari segala hawa nafsu, menang dari godaan dunia, dan sebagainya. Ketiga, kemenangan anak-anak muda dalam hidupnya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Tiga, harus selalu siap diasah. Terkadang sang pemanah harus mengasah anak panahnya agar lebih tajam, berlari dengan tujuan agar bisa menebus target yang paling kuat dan bisa merusak ada dalam sasaran tersebut. Tuhan harus mengasah anak-anak muda menjadi lebih kuat, lebih tajam untuk mengarahkan iblis dan dosa. Tuhan mengasah anak-anak muda dengan menghadapi tekanan, siap senggolan antara mereka, godaan, dan bahkan masalah-masalah untuk mengasah, memurnikan iman percaya anak muda kepada Tuhan. Jangan takut alergi pada didikan, permunian yang datang dari Tuhan. Tuhan itu pahlawan. Pahlawan akan memberi kemenangan. Tuhan menginginkan anak-anak muda bangkit, mendapat kemenangan yang gilang gemilang untuk menjadi saksi Tuhan dunia ini. Sebagai anak Allah, mau atau tidak, ada tanggung jawab yang diberikan oleh kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi teladan bagi semua orang, menjadi terang dan berani tampil beda. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, anak panah siap diluncurkan terdiri dari 3 bagian penting. Pertama, batang panah. Kedua, ujung panah yang luncing. Ketiga, bulu. Berbicara batang panah itu terbuat dari alang-alang. Bukan alang-alang sekitar ubaya loh. Alang-alang dibesikan, diluluskan, disisik dengan sebilah pisau tajam. Tentunya pasti sakit sekali untuk dibersihkan seperti itu. Hal ini berbicara mengenai pembentukan anak-anak Allah. Bermula dari alang-alang yang tidak berguna. Penuh rintangan untuk menggenapi tujuan Allah. Tuhan Yesus membentuk, membersihkan dosa kita agar dapat dipakainya. Walaupun itu sangat bagi daging kita. Tapi, percaya saudara-saudari dalam Tuhan, semua pembentukan Allah untuk kita adalah terbaik untuk mengubah kita. Dialah sumber kekuatan. Dialah akan memperkuat kepada kita. Seperti Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, berbicara ujung panah yang luncing ini.
digunakan sebagai sarana untuk menancapkan panah itu pada sasaran. Panah tanpa ujung panah tidak akan berguna bagi si pemanah. Ujung yang lucing itu berbicara mengenai talenta, karunia, bakat, hadiah yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kemampuan yang sudah diberikan Yesus kepada masing-masing, kita harus mengenapi rencananya. Anak panah mampu mengenai sasaran Allah. Anak panah tidak tajam, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak tusuk pada sasaran atau mental. Kita baru dapat bekerja baik, tepat sasaran jika kita tajam dan lurus. Untuk menjadi anak panah yang tajam, kita perlu mengasah kemampuan, karakter, dan menemukan kita. Lewat ini secara otomatis di karunia yang Tuhan berikan akan bekerja untuk membantu, menghibur, membangun orang lain di sekitar kita. Karena melayani itu bukan tentang diri kita sendiri, tetapi tentang Tuhan dan jemaat-Nya. Selain itu, hal yang benar-benar dapat mempertajam kita adalah firman Tuhan. Lewat firman Tuhan, Ia memberitahu kita tentang apa yang berkenan kepadanya. Sediakan waktu untuk membaca pesona firman-Nya. Kalau kita kuat dalam firman, kita tidak akan berjalan saat menghadapi masalah. Karena kita tahu apa yang dijanjikan Tuhan. Lalu untuk menjadi anak panah yang lurus, tidak ada cara lain selain menjaga hati kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Pasti kita pernah mengalami masa di mana hati kita bengkok. Tapi terus berusaha menjaga hati, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah talentamu? Jangan sampai kita melalaikan talenta kepercayaan Tuhan kepada kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Lakukan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Masih ingatkah akan perumpamaan hamba diberikan talenta oleh tuannya? Itu Lukas 25, 1-30 itu bisa baca masing-masing di rumah. Ayat 26 menjawab tuannya. Hamba yang tidak mengembangkan talentanya dikatakan jahat dan malas. Berhati-hati akan kepercayaan Tuhan Yesus yang sudah berikan kepada kita. Yang ketiga, bicara bulu ada di pangkal panah ini digunakan untuk menyeimbangkan anak panah saat akan diluncurkan. Saat anak panah tajam, lurus, terarah, seimbang, kita juga harus memahami bahwa ada waktu di mana anak panah harus ditarik jauh ke belakang, diarahkan menuju sasaran. Kadang-kadang saat kita merasa siap, dilesatkan, Tuhan izinkan masa di mana kita merasa jauh, mundur, gagal seperti seorang diri saja. Doa belum terjawab, keinginan tidak terpenuhi, banyak hal yang malas. Tapi sesungguhnya Tuhan ingin melesatkan kita ke tempat yang jauh lebih lagi, ke level yang lebih tinggi. Maka itu jangan menyerah. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah lalai dalam rencananya. Semakin jauh kita ditarik, semakin besar kuasa akan dinyatakan. Semakin berat kita hadapi, semakin melimpah berkat yang disediakan bagi kita. Peranan Roh Kudus penting sebagai penyetabil kehidupan rohani kita. Jangan kita menjadi anak Tuhan terombang-ambingkan mengikuti zaman yang tidak tentu ini. Bulu ini harus stabil agar tepat pada sasaran yang diinginkan. Perjalanan kita menyenangkan Dia, selim penasaran dengan ujian dan ujian, tapi jangan kita jatuh bangun dalam dosa. Kadang-kadang kita bersemangat dalam pelayanan, seolah-olah Dialah yang paling kuat, kemudian jatuh dan tidak berdaya apa-apa. Kita sudah mati bagi dosa, kita hidup bagi Yesus. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.
Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berapa dosa melintangi perbuatan anak panah kita ini. Pertama adalah dosa pemberontakan. Suatu usaha untuk tidak taat kepada pemimpin rohani kita. Memberontak keinginan diri sendiri, termasuk pemberontak terhadap Tuhan. Kelembutan hati adalah faktor mutlak dibentuk oleh penjunan kita. Dosa yang keluar adalah sebaliknya yaitu dosa rendah diri. Rendah diri itu menganggap kita tidak mampu melakukan apa-apa yang akan menahan rencana Allah dalam hidup kita. Begini tidak mau, begitu tidak bisa, selalu menuding orang lain untuk melakukannya. Terkadang kita melakukannya bukan. Malah kita hindari dosa itu. Melangkahlah dengan berani. Kita bisa melakukan dan ingat, janganlah memberontak. Bagaimana juga anak panah diluncurkan tanpa kehadiran pahlawan. Pahlawan adalah orang yang bertanggung jawab sebagai pemimpin, memiliki otoritas untuk mengalahkan kemana anak panah akan diluncurkan sesuai visi dan sasarannya. Selain menjadi anak panah, pahlawan itu sangat penting untuk peka akan suara Tuhan. Kemana dia akan mengarahkan anak panah itu. Pahlawan militan, seorang pemimpin dipercaya untuk melakukan tugas ini. Hai anak-anak muda, jadi anak panah yang benar-benar mampu diluncurkan kemanapun, berharap arah yang diinginkan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jadi pahlawan bertanggung jawab sebagai pemimpin memiliki otoriter untuk mengalahkan kemana anak panah yang benar, yang mampu diluncurkan sesuai visi dan sasarannya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kami harus setia, taat segala perintah-Mu. Kami selalu berjalan harus bersama-Mu. Selalu mendengar suara-Mu. Selalu mendengar perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami tidak mau berjalan kami diri sendiri. Kami tidak mau masak kehendak diri sendiri. Kami tidak mau menuruti kehendak kami sendiri. Kami harus turut sesuai kehendak-Mu. Karena Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa, yang sangat mengerti masa depan, yang sanggup melakukan segala-galanya. Maka lewat firman-Mu pada pagi ini, kami mau serahkan hidup kami penuh dalam tangan. Engkaulah yang mengatur hidup kami. Engkaulah yang membimbing dalam hidup kami. Karena kami tahu dari-Mu semua yang terbaik dalam hidup kami. Dari-Mu selalu ada masa depan yang penuh cemerlang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kebaikan-Mu Bapa. Bapa yang tertata di dalam kerajaan surga. Hamba tetap memohon kepada-Mu. Banyak orang yang ikut live streaming ini. Hamba selalu minta kebesaran-Mu Tuhan. Karena Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Tidak mustahil bagi-Mu. Engkau tahu pada saat ini mereka sangat bergantung kepada-Mu. Bersandar kepada-Mu. Sangat membutuhkan kuasa-Mu pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap punya iman, percaya kepada Yesus Kristus, masalahmu akan dibereskan. Masalahmu pasti ada jalan keluar. Sakit penyakitmu pasti disembuhkan oleh bilut-bilut Tuhan Yesus. Masa depanmu pasti cemerlang. Apapun kau inginkan, kau cita-citakan, kau rindukan akan tercapai. Karena Yesus adalah Tuhan kita yang sanggup melakukan segalanya. Alam semesta adalah milik Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Sekarang kita arahkan tangan kita dapat berkat surga. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan.
persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.